Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati Health Channel. Oke, untuk kasus asuhan kebidanan pada Ibu Nifas pada Nyonya A dengan infeksi puerperium pada hari keempat postpartum, untuk data subjektif mungkin bisa dibaca sendiri ya Ibu-Ibu ya. Di sini untuk alasan utama ini Ibu mengatakan ingin memeriksakan kondisinya setelah melahirkan 3 hari yang lalu. Untuk keluhan utamanya, ini Ibu mengatakan hari ini waktunya kunjungan ulang dengan badannya terasa panas sejak 2 hari yang lalu dan keluar cairan putih pada daerah vaginanya dan berbau tidak enak serta menyengat dan nyeri pada bekas jahitan di jalan lahir. Lihat persalinannya, Ibu mengatakan melahirkan dengan cara dikop, ya, divakum karena bayi tidak segera lahir pada tanggal 6 September 2020, ditolong oleh dokter dan bidan. Selama proses melahirkan, Ibu mengatakan bayinya tidak segera lahir sehingga dilakukan robekan pada jalan lahir. Ibu mengalami perdarahan sehingga diberikan infus, plasenta lahirnya spontan dan lengkap. Ibu langsung menyusui bayinya. Pada jalan lahir dilakukan penjahitan dengan diberikan obat penahan rasa sakit. Bayi lahir langsung menangis dan tidak ada kelainan bawaan. Keadaan bayi menangis kuat, kulit kemerahan, bergerak aktif. Jenis kelamin perempuan, BBL 3,2 kilo, panjang 50 cm. Mas Anifas, Ibu selama Mas Anifas di rumah, Ibu menyusui bayinya secara penuh dan tidak dicampur sufor. Ibu ingin menyusui bayinya sendiri. Ibu tidak mengalami perdarahan. Ibu agak demam selama 2 hari yang lalu. Dari daerah sekitar jalan lahir mengeluarkan cairan berwarna putih susu, berbau, dan Ibu merasakan nyeri di daerah bekas jahitannya. Perut Ibu agak terasa nyeri dan Ibu sulit tidur pada malam hari. Untuk pola nutrisi tidak ada masalah, di sini makan 3 kali. Untuk menu juga seimbang, minum 3-4 gelas air putih. Tidak boleh minum susu dan tidak boleh terlalu banyak minum. Ini diminta oleh keluarganya karena keluarganya masih keluarganya masih orang lama. Jadi dia belum modern sehingga ibunya dibatasi dalam minumnya. Untuk pola eliminasi BAB tidak ada masalah. Keluhannya nyeri saat kencing karena bekas luka jahitan di jalan lahir. Untuk pola personal hygiene, Ibu mandi 2 kali, ganti baju 2 kali, Ibu ganti softtek sehari 2 kali saat ke kamar mandi untuk PAK. Kemudian Ibu melakukan perawatan pada payudara dengan bobby oil. Ibu tidak berani melakukan perawatan pada jahitan jalan lahir. Di sini Ibu tidak berani untuk membersihkan atau dengan pakai sabun untuk jalan lahirnya. Untuk data objektif, KU baik, kesadaran kompos mentis, BB sebelum melahirkan 65, sesudah 57, tinggi badan 152, tanda-tanda vital. Di sini yang temukan adalah suhunya 38, nadinya 90 kali per menit, pernapasan 22, tekanan darah 110/70. Untuk abdomen, tinggi pus uteri di pertengahan simfisis pusat, terabat keras, tampak stres, nyeri tekan. Untuk kandung kemih waktu itu kosong, vulva vagina tampak pengeluaran lohe purulenta, tampak luka jahitan perineum yang masih basah, kemerahan dan membengkak. Jahitan belum bertautan, pinggir jahitan tampak keputihan, tampak pes atau mengenai pada jalan luka jahitan, nyeri tekan pada luka jahitan dan berbau khas agak amis. Untuk diagnosisnya Nyonya A P11 dengan infeksi puerperium pada hari keempat postpartum. Untuk potensial adalah sepsis puerperalis. Untuk data dasarnya suhunya tadi meningkat 38, keluar pes. Untuk lohea purulenta, luka basah, merah dan jahitan tidak bertautan. Nyeri tekan pada jahitan perineum, setelah nyeri tekan pada abdomen. Untuk identifikasi kebutuhan segera, perbaikan keadaan umum Ibu dengan terapi antibiotik dan analgesik untuk infeksinya, kemudian kolaborasi dengan dokter spesialis kulit dan rujukan. Untuk intervensi ini ada tujuannya agar keadaan Ibu pulih kembali dan luka jahitan tidak terinfeksi. Untuk kriteria hasilnya, tanda-tanda vital dalam batas normal, lohea sesuai dengan usia Mas Anifas,
luka perineum kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tinggi infus uteri sesuai dengan masa nifas. Untuk intervensi, beritahu ibu hasil pemeriksaan, kemudian beri QE tentang cara merawat luka perineum, berikan QE tentang mobilisasi dini, kemudian edukasi tentang personal hygiene pada masa nifas. Di sini semua ada tujuannya. Jadi untuk pemeriksaan ibu tahu tentang kondisinya, untuk luka ibu cara minum luka itu bisa mengatasi untuk perawatan luka di rumah, untuk mobilisasi biar luka juga cepat pulih dan tidak bengkak, untuk personal hygiene kebersihan itu terjadi sehingga akan mengurangi infeksi. Ajarkan ibu untuk senam nifas, di sini rasionalnya agar organ-organ reproduksi segera kembali dan luka cepat sembuh. Selanjutnya anjurkan ibu untuk mengkonsumsi nutrisi berupa dan tidak boleh tarak. Di sini rasionalnya kebutuhan nutrisi untuk proses penyembuhan terpenuhi sehingga infeksi teratasi. Kolaborasi dengan tim medis untuk memberikan obat terapi antibiotik dan analgesik. Dengan rasionalnya luka lekas sembuh, kemudian dilakukan rujukan ke rumah sakit untuk memantau kondisi itu. Untuk implementasinya, memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kondisi luka bekas jahitan kurang baik karena kemerahan dan keluar nanah akibat kurangnya perawatan pada luka bekas jahitan dan ibu mengalami infeksi sehingga badan menjadi panas. Yang kedua, memberikan HE dan mengajarkan tentang cara merawat luka bekas jahitan dengan cara menekan luka agar keluar nanahnya dan dibersihkan dengan betadin lalu taburi dengan terapi obat. Selanjutnya memberikan HE tentang mobilisasi dini, mulai dari duduk dan berdiri lalu berjalan, tetapi tidak boleh terlalu banyak gerak. Kemudian mengajarkan ibu untuk banyak istirahat dan jangan melakukan aktivitas berat yang berlebihan. Menganjurkan ibu untuk melakukan senam nifas dengan menahan paha untuk mempercepat involusi organ reproduksi. Kemudian menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene dengan mandi 2 kali per hari dan mengganti sokak setiap penuh atau setelah BAK, BAB. Kemudian menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bernutrisi seperti sayuran, buah, dan laut, makanan tinggi protein seperti telur, ayam, daging. Kemudian memberikan terapi obat antibiotik dan analgesik, melakukan rujukan ke rumah sakit dengan prosedur rujukan. Untuk evaluasi, ibu mengerti tentang penjelasan bidan, ibu bersedia melakukan semua anjuran bidan. Untuk data objektif dari evaluasi, ibu dapat mengulangi kembali penjelasan dari bidan, ibu dapat mempraktekkan cara membersihkan vagina, ibu dapat menyebutkan kembali urutan cara perawatan luka perineum. Oke. Untuk analisanya, Nyonya A dengan infeksi pada hari keempat postpartum, penata laksanaannya, ibu bersedia dilakukan rujukan, dan persiapan pra, pasang infus dan inform konsen. Oke, terima kasih. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi kami dari Kabupaten Jombang tentang ibu nifas dengan infeksi puerperalis. Banyak kekurangan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oke. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.